Oke ya, kita lanjut lagi masih di pertemuan kelima. Hanya kita lanjut lagi membahas hal yang lain. Mudah-mudahan yang kita bahas tentang asas-asas perjanjian sampai di sini, sampai di suatu hal tertentu dan sebab yang halal sudah dipahami ya. Oke, sekarang saya mau membicarakan tentang agreement dan MOU, Memory of Understanding. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena gini, nanti Anda masuk ke kantor, ke perusahaan, mereka punya MOU. Terus mereka juga punya agreement atau kontrak. Nah, ini yang mana sih yang harus digunakan sebenarnya? Nah, ini kita perlu bercerita dulu ya, asal-muasal dari MOU. Nah, MOU itu tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Berarti MOU berasalnya dari luar negeri ya, dari Amerika. Khususnya dari negara-negara yang menganut sistem common law. Oke. Nah, MOU sering digunakan oleh pihak tertentu sebagai, di Amerika ya, maksudnya sebagai pengantar atau pendahuluan dari suatu bisnis yang akan mereka tulis di dalam kontrak. Gitu ya. Jadi MOU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak atau subjek hukum untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya melalui kertas yang dinamakan sebagai MOU. Dengan kata lain, MOU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya. Jadi seperti cerita di pertemuan pertama ya kalau nggak salah, ciri-ciri negara atau perilaku atau pelaku usaha dari negara common law adalah mereka akan membicarakan terlebih dahulu istilahnya tentang bisnis mereka A sampai Z sampai memikir antisipasinya, solusinya. Baru setelah deal, apa-apa yang didealkan secara lisan mereka tuangkan ke dalam kontrak. Ilustrasinya seperti itu, hampir sama dengan maksud MOU ini. Nah, namun pada saat mereka negosiasi secara lisan, ada yang hanya lisan, ada yang dituangkan di dalam MOU. Tapi MOU itu tidak menuliskan seluruh kesepakatan yang terjadi selama negosiasi, yang kadang-kadang sampai berbulan-bulan, atau yang singkat-singkatnya ada beberapa minggu. Itu tidak ditulis semuanya. Di MOU hanya menulis hal-hal yang disepakati secara intinya. Oke, MOU diatur di Black Law Dictionary yang menyatakan bla 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 bla. Di sini kamu bisa lihat find that a commitment has been made. Jadi MOU itu sebagai perjanjian pendahuluan sebagai bukti komitmen di antara kedua belah pihak akan melakukan bisnis tertentu gitu ya, bisnis apa gitu ya. Jadi itu hanya menguatkan komitmennya, bukan kontraknya. Oke, ini ya ciri-cirinya. MOU merupakan pendahuluan perikatan, landasan kepastian, ada ikatan di antara kedua belah pihak. Konten atau isi materi dari MOU hanya memuat hal-hal yang pokok saja. Jadi dari deal atau negosiasi itu hanya ditulis inti-intinya aja. Dalam MOU memiliki tenggat waktu, dalam kata lain bersifat sementara. Umumnya MOU itu punya waktu 1 tahun. Jadi negosiasi yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak itu paling lama dilakukan 1 tahun. Syukur-syukur sebelum 1 tahun sudah dibuat di dalam kontrak atau perjanjian tertulis. MOU pada kebiasaannya tidak dibuat
secara formal, serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci. Dan karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lain, MOU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan. Itu loh, jadi mereka kan udah punya kesepakatan di awal nih untuk melakukan bisnis A gitu ya. Oke, untuk mengikatnya supaya nggak pada lari, dibikinlah MOU. Cuma MOU itu tidak bisa menjadi bukti di pengadilan bahwa telah terjadi suatu bisnis. Karena isinya adalah cuma inti-inti aja, tidak terperinci, tidak detail. Nah, terus gunanya apa? Ya tadi, untuk mengikat para pihak. Ya, tanda pengikatan nih, tanda perikatan. Oke, gitu ya. Kekuatan hukumnya belumlah melahirkan suatu hubungan hukum, karena MOU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, MOU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum atau perjanjian. Ya tadi seperti kronologis yang saya ceritakan. Tapi di Indonesia, MOU itu kadang di suatu perusahaan memuat pasal-pasal begitu banyak sampai MOU berlembar-lembar. Seperti layaknya sebuah kontrak. Itu salah ya. Jadi apa yang diadop dari negara lain tuh kadang-kadang di Indonesia salah kaprah. Di negara yang asalnya MOU itu hanya 1 lembar. Tadi makanya isinya hanya isi inti-intinya aja. Tapi di Indonesia sampai berlembar-lembar layaknya seperti kontrak. Nanti ada kontrak lagi. Double-double ya. Oke, supaya kalian tahu keadaannya memang seperti itu. Jadi nanti kalau kerja di perusahaannya tersebut mempunyai 2 hal, dokumen seperti MOU dan kontrak, dan kamu coba pelajari apakah isinya sama atau tidak. Kalau sama, ya mubazir amat gitu ya. Kalau mau yang benar ya adopt yang benar gitu ya. Oke, ini tadi udah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke struktur umum kontrak. Ini yang namanya agreement bahasa Inggrisnya atau kontrak bahasa Indonesianya. Oke, kira-kira susunannya ini. Dan pasalnya ini secara umum saya sajikan di sini yang umum aja, yang sering ada dibuat di dalam suatu kontrak. Dan ingat ya, kontrak untuk suatu bisnis itu berbeda-beda. Misalnya kontrak untuk bisnis sewa menyewa rumah beda dengan kontrak kerjasama investasi misalnya. Dan bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun isi kontrak yang sama persis. Makanya di sini kalau kamu lihat struktur umum kontrak tuh ada yang tulisannya wajib, ada yang tidak. Yang tidak wajib itu boleh dituliskan, boleh tidak, tergantung dari kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Tapi kalau yang wajib, itu namanya wajib, sebaiknya ada. Karena kalau yang wajib itu ditiadakan, itu ada konsekuensinya nanti atau ada risikonya. Oke ya, kita bahas awal aja, isinya nanti kita bahas di pertemuan ke-6. Judul pasti harus ada. Kebayang kalau misalnya sebuah dokumen tidak ada judul, ini kontraknya kontrak apaan? Ya gitu ya, kontrak perjanjian apa nih? Bisnisnya apa? Biasanya judul itu dibuat, orang membaca sudah tahu, oh ini bisnis apa. Kata pembuka wajib ada karena berisi identitas juga ya di situnya. Kapasitas para pihak itu nggak wajib, boleh ada boleh tidak. Definisi juga nggak wajib, tapi sebaiknya kalau untuk kontrak-kontrak tertentu itu wajib. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Menyusun pokok transaksi harus ada karena berisi tentang
biasanya biayanya atau value-nya dari kontrak, masa kontraknya itu berapa lama dan sebagainya. Hak dan kewajiban timbal balik wajib ada, karena ini intinya dari perjanjian sebenarnya. Pernyataan dan jaminan nggak wajib, nanti tergantung dari kondisi. Pengakhiran tergantung juga kebutuhan, karena sering sudah disebutkan di kata pendahuluan yang di depan. Keadaan wan prestasi dan sanksi wajib ada, ini harus ada, karena kalau orang wan prestasi nggak ditetapkan sanksinya percuma. Perselisihan juga wajib ada, kalau misalnya ada di tengah-tengah bisnis sengketa, jadi tahu mau diselesaikan di mana. Hukum yang berlaku wajib ada, pemberitahuan, amandemen, pengalihan, bahasa tidak ada juga nggak apa-apa, tapi nanti khusus amandemen dan pengalihan ada kondisi khususnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Pengesahan wajib ada, karena ini isinya tanda tangan dan materai. Oke ya, lampiran juga nggak wajib, kecuali kalau spek-spek dari barang yang dipesan atau yang dibisniskan itu jumlahnya banyak sekali sehingga perlu ditulis di dalam lampiran tersendiri. Oke ya, kira-kira kalau dipenuhi semua, satu kontrak itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pasal. Karena ngitung pasalnya itu dari sini ya, dari definisi. Kalau ini yang 4 ini kalaupun ada, yang ini wajib, nggak wajib tapi ada, itu bukan pasal namanya. Mulai pasal adalah ini. Oke, nanti lumayan penjelasannya agak panjang di pertemuan ke-6. Kita lanjutkan di video berikutnya. Saya mohon Anda konsentrasi ya pada saat mendengarkan penjelasan satu persatu ini dibuka nanti pakai hyperlink ya. Supaya Anda paham, walaupun bukan orang hukum, tapi nanti Anda bisa buat kontrak sendiri, tidak perlu meng-hire konsultan hukum yang biayanya juga nggak murah. Jadi pada prinsipnya, karena kebebasan berkontrak tadi, asas kebebasan berkontrak, siapapun boleh membuat kontrak sendiri. Nggak usah ke notaris, kekuatan hukumnya tetap sama asal terpenuhi asas konsensualitasnya yang 4 unsur tersebut, terutama ada tanda tangan kedua belah pihak dan ada materai khusus di Indonesia. Gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan awal ini menantang kalian untuk ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana sih sebenarnya cara kita membuat sebuah pasal-pasal di dalam kontrak. Nanti saya tidak mengajarkan bikin kalimatnya ya, karena bikin kalimatnya itu tergantung kondisi dan kebutuhan atau kesepakatan dari para pihak. Jadi nanti salah satu pihak yang harus bikin draft duluan. Nanti draftnya diserahkan ke pihak partnernya mempelajari, mungkin ada yang nggak setuju, dinegosiasikan, kemudian pihak yang membuat ngebetulin lagi, ngerevisi lagi, balik lagi ke partnernya, begitu terus menerus sampai terdapat kesepakatan. Itu prosesnya secara gambaran umumnya seperti itu. Oke ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, itu pertemuan ke-6. Salam.